Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-35. Kali ini saya akan membahas tentang bandingan hidup dunia dan akhirat, yang dengan judul tidak benar menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kita tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Tidak benar menyeimbangkan dunia dan akhirat. Ini banyak orang bilang begitu. Karena itu saya merasa perlu menjelaskan bahwa itu tidak benar. Ini ayat-ayat tentang perbandingan dunia dan akhirat. Pertama surat Taubah ayat 38. Fama mata'ul hayatid dunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama mata'ul hayatid dunya illa fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan dunia dibandingkan akhirat hanyalah sedikit atau kecil. Yang kedua, surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatad dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau dan permain belaka. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat 185. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdaya atau menipu. Yang keempat, surat Ali Imran ayat 133. Yusari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas ka'ardi samaa'i wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di surat Ali Imran 133 tadi saya menerjemahkan pakai dalam kurung 7 lapis langit dan bumi, karena bahasa Arabnya samawat, jamak. Tapi di surat Al-Hadid ini saya menerjemahkan langit saja karena bahasanya mufrad tunggal, sama, ini bukan samawat. Jadi kalau tanya kenapa ini 7 lapis tapi ini nggak pakai 7 lapis, karena kata yang digunakan berbeda. Nah, dari kelima ayat di atas bisa diketahui bahwa satu, kehidupan di dunia ini hanya senda gurau dan permainan, tidak ada yang serius. Nanti juga luput gitu ya. Semua kesenangan di dunia ini adalah kesenangan yang menipu atau palsu dibandingkan kesenangan di akhirat.
Kita senang punya barang, lama-lama ya biasa saja. Kita senang piknik, pulangnya capek. Kita senang makan enak-enak, ujungnya sakit gitu ya. Kalau di akhirat tidak begitu. Di akhirat tuh senang, benar-benar senang, nggak ada susahnya sama sekali. Bahkan ada hadis sampai susahnya ingin buang air kecil aja itu nggak ada. Ketiga, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Jadi seserius-seriusnya di sini bukan kehidupan sebenarnya gitu. Nah, hanya orang-orang yang mengimani kehidupan akhirat yang mengetahui dan menyadari ini, dan sadar ini, hingga nggak ngejar dunia, gitu ya. Hanya memanfaatkan dunia untuk akhirat. Kalau ada hal-hal dunia yang kita luput, nggak galau banget gitu, paling sehari 2 hari. Yang kelima, surga itu luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Bumi aja udah luas bener bagi kita gitu ya. Itu ada video, cuman saya nggak tampilkan di sini, memperlihatkan bahwa bumi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan matahari misalnya, apalagi dengan alam semesta. Aduh, itu ibarat satu butir pasir di padang pasir yang luas. Surga itu luasnya seluas 7 lapis dan bumi, jadi luas banget gitu ya. Kalau orang masuk surga itu ya leha-leha bener lah. Sebenarnya apa yang kita harapkan untuk kita miliki atau kita peroleh di dunia ini, semua pasti kita dapatkan di akhirat bila kita masuk surga. Antara lain ini ya, umur panjang. Di sana kita, kalau menurut hadis itu muda terus ya, mungkin 25 tahun, nggak nambah-nambah, dan nggak mati-mati. Selalu sehat, nggak ada sakit-sakit sedikit apapun, nggak ada. Apalagi puyeng-puyeng nggak ada ya. Tidak pernah tua dan sakit-sakitan, karena muda terus. Selalu senang, tidak pernah susah. Seperti saya katakan tadi, susahnya buang air kecil aja nggak ada. Senang, benar-benar senang, makan tuh nggak pernah kekenyangan gitu ya, nggak pernah capek, nggak pernah lelah gitu ya. Tempat tinggal yang luas, indah dan menyenangkan. Jadi kalau kita baca di Al-Quran itu, memandani, bertabur bermata, kasur yang empuk ya. Indah. Ada cerita yang riwayat ya. Jadi seorang itu menghadap Allah, dia minta supaya orang yang menzalimi dia itu dia bawa tuh, itu kebaikannya dikasih untuk dia. Allah mengatakan dia nggak punya kebaikan, kalau gitu dosa-dosa saya semua untuk dia. Terus Allah menunjuk itu, kamu lihat itu istana ya, indah sekali ya, bertatakan emas permata segala macam, pokoknya indah banget lah. Dia tanya, itu mujahid mana yang masuk sana, syahid mana yang masuk sana, orang wali mana yang masuk sana? Yang masuk sana itu yang sanggup membayar harganya. Siapa yang sanggup membayarnya? Orang yang memaafkan orang lain. Udah kalau itu saya maafkan saudara saya ini. Udah kalau gitu masuk sana. Itu saking indahnya gitu ya, nggak kebayang gitu. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam angan-angan. Jadi nggak bisa kita bayangkan itu. Yang keenam, makanan dan minuman yang enak dan menyehatkan. Enak, menyehatkan, nggak ada yang pening, nggak bikin sakit lah gitu. Dan lain-lain, macam-macam kita sebutkan. Karena kalau saya tampilkan di sini ayat-ayat tentang kenikmatan surga itu banyak sekali gitu. Sebaliknya, kesusahan yang tidak kita harapkan di dunia ini akan dialami di akhirat nanti bila kita masuk neraka. Ayat-ayat tentang siksa neraka juga banyak sekali ya. Kalau kulitnya hangus diganti kulit baru, dikasih minum air mendidih, nanas segala macam.
Ini beberapa hadis tentang perbandingan dunia akhirat. Kalau tadi ayat-ayatnya ya, sekarang ini hadis-hadisnya. Pertama Ibnu Majah 4098. Arabnya tidak saya baca, langsung terjemahnya saja. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim. Dia berkata, saya mendengar Al-Mustawridah, saudara Bani Fihr, berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan dunia dengan akhirat adalah seperti ketika seorang dari kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan. Maka lihatlah berapa teteskah yang masih tersisa. Air yang ada di jari yang tersisa itulah dunia. Sementara akhirat itu adalah air-air yang ada dalam lautan. Jadi jauh sekali bandingnya. Yang kedua Tirmizi 2246. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau ada orang mukmin yang mencari kesenangan di dunia, berarti dia menjadikan dunia ini sebagai surganya. Penjara itu banyak nggak bolehnya, banyak batasannya. Gitu. Jadi orang mukmin itu memenjarakan diri dia dengan berbagai aturan dari Allah, dengan kesadaran sendiri, itu mukmin. Orang kafir enggak, dia cari aja kesenangan di dunia ini, karena ini surga bagi dia. Ini ada satu cerita, kalau nggak salah itu cucunya Nabi Muhammad itu Hasan atau Husin, saya lupa. Dia naik kuda dengan pakaian yang bagus, stop sama pengemis Yahudi. Dikatakan, kakek kamu tuh bohong. Kenapa? Dia bilang, dunia ini penjara bagi mukmin, surga bagi kafir. Kamu kenapa bisa senang kayak gitu? Saya menjadi pengemis. Jawab orang, sesenang-senangnya saya ini senangnya orang di penjara. Sesusah-susahnya kamu tuh susahnya orang di surga. Neraka nanti kamu lebih susah lagi. Saya di surga lebih senang lagi. Nggak salah Hasan atau Husin, saya lupa. Ahmad 6560 telah mengkabarkan kepada kami Yahya bin Aib, telah mengkabarkan kepadaku Abdullah bin Jundah Al-Ma'arifi, dia berkata bahwa Abdurrahman Al-Mubudi telah menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Amr, bahwa dia telah menceritakan kepadanya dari Nabi SAW. Dia bersabda, dunia adalah penjara bagi mukmin, maka apabila dia telah berpisah dengan dunia, meninggal dunia, berarti dia telah berpisah dengan penjaranya. Ini kaitannya dengan tadi ya, penjara bagi mukmin. Dari ini 2620 telah mengkabarkan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salamah dari Abu Al-Muhazzim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai kambing busuk yang telah dibuang pemiliknya. Beliau mengatakan, menurut kalian apakah bangkai ini hina bagi pemiliknya? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Bangkai kambing aja masih lebih bagus daripada dunia. Jadi betapa menjijikannya sebetulnya kalau kita cari-cari dunia. Ahmad 17327 dari Mustawrid bin Syarad, dia berkata, saya pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu rombongan. Maka ketika melewati bangkai anak kambing yang telah dibuang,
Rasulullah SAW pun bersabda, apakah kalian melihat bangkai ini? Begitu hinanya ia di hadapan pemiliknya. Para sahabat menyahut, wahai Rasulullah, karena hina itulah hingga mereka membuangnya. Kemudian beliau bersabda, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh dunia lebih hina di sisi Allah daripada hinanya yang kambing ini di mata pemiliknya. Masih kaitannya sama dengan hadis yang tadi ya. Dari beberapa hadis di atas bisa kita pahami bahwa satu, dunia dibandingkan akhirat hanya ibarat setetes air di tangan dibandingkan dengan jumlah air di lautan. Yang kedua, dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Yang ketiga, dunia adalah penjara bagi mukmin. Dan ada sabda Rasulullah SAW, tapi saya tidak menemukan hadisnya di kitab hadis yang saya miliki, bahwa dunia adalah bangkai dan tidak memperebutkannya kecuali anjing. Ini hadisnya saya nggak temu, tapi saya pernah baca sekitar tahun 2000 atau tahun 90-an lah. Setelah kita mengetahui bahwa kehidupan dunia hanya permainan dan senda gurau, dan kehidupan di akhiratlah yang sebenarnya kehidupan. Yang kedua, kesenangan di dunia adalah kesenangan yang berdaya, kesenangan yang menipu, kesenangan palsu. Yang ketiga, semua kesenangan yang kita harapkan di dunia ini adanya di surga. 4, sisa di neraka tidak akan pernah berhenti. 5, dunia hanya sesetes air di lautan dibandingkan dengan akhirat. 6, dunia adalah penjara bagi mukmin. 7, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. 8, dunia adalah bangkai dan yang memperebutkannya adalah anjing. Setelah kita tahu 8 ini, bagaimana sikap kita terhadap kehidupan dunia dan akhirat? Setelah tahu 8 tadi, semuanya terserah kita masing-masing. Mau tetap mengejar dunia atau mengutamakan kehidupan akhirat tanpa melupakan dunia. Nah, sebagai pedoman bisa kita ikuti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah, raihlah, rebutlah apa yang telah Allah sediakan untuk engkau negeri atau agama akhirat. Dan jangan kau lupakan bagianmu dari ini. Jadi ayat itu menyuruh kita cari akhirat dengan memanfaatkan dunia, tapi jangan lupakan hasil kita di dunia. Bahwa kita hidup di dunia ini ada juga kebutuhan. Makanya infak itu juga nggak boleh semua, gitu ya. Puasa juga nggak boleh terus-terusan. Tidak boleh menyendiri terus, ya, juga bergaul. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini dasarnya saya mengatakan berakhlak sebagaimana akhlak Allah. Nah, Allah sudah berbuat baik pada kita, maka kita berbuat baik pada manusia. Yang paling menonjol dari sifat Allah itu adalah Maha Penyayang. Dan itu kita jadilah penyayang dan Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dua ini yang harus diingat kita. Penyayang dan jangan membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang. Ini pedoman kita. Setelah tahu ungkapan tadi, jadi tidak benar bila kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga menyadarkan kita bahwa bukan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, tetapi memanfaatkan kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Jangan lupakan nasib kita dunia. Jadi kalau ada orang yang bilang seimbangan dunia dan akhirat, salah. Bandingannya jauh sekali. Baik, kalau Anda ingin terus mengikuti video-video saya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau Anda menyukai video saya, silakan like, dan kalau Anda menganggap mungkin disebarluaskan, silakan share. Semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.